Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman auditor yang kami banggakan. Kali ini kita akan ketemu lagi dan membicarakan tentang pengujian terhadap hutang jangka panjang. Ya, yang harus dipahami apa sih hutang jangka panjang? Maka kita harus lihat ya definisi hutang jangka panjang. Tentunya secara sederhana hutang jangka panjang itu adalah hutang yang pembayarannya atau jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi, itu yang disebut hutang jangka panjang. Lantas jenisnya apa saja? Bisa saja hutang jangka panjang di bank, ya, kredit di bank untuk jangka panjang. Bisa saja leasing, bisa saja hutang obligasi, itu beberapa jenis hutang jangka panjang. Nah, dalam hal hutang jangka panjang, maka tentunya kita sebagai auditor ketika kita diminta untuk menguji hutang jangka panjang, yang tentunya ini posisinya di neraca juga, ini di poin kewajiban ya, poin kewajiban. Tujuannya apa? Sama, kita akan menguji pernyataan manajemen. Oh ini loh, manajemen punya, katakan di dalam laporan keuangan mengatakan utangnya sekian, utang jangka panjang. Maka sebagai auditor kita akan menguji tentang apa keterjadian atau keberadaan utang itu. Tentang apa lagi? Kelengkapan dokumen utang itu. Tentang apa lagi? Tentang alokasi ya, tentang utang itu. Jadi itu beberapa yang harus kita buktikan. Ada lagi tentang sebenarnya utang ini sudah memang kewajiban atau sebagian sudah hak. Lah ini harus kita lihat juga, termasuk penyajian dan pengungkapannya. Sehingga apa? Kita akan membuktikan itu akan didapat saldo hutang jangka panjang yang sesungguhnya sebenarnya teman-teman ya. Kita bicara tentang hutang jangka panjang. Tujuannya apa sih Pak kita nguji hutang jangka panjang? Ya, satu, kita itu akan memberikan atau untuk memperoleh keyakinan. Benar enggak utang jangka panjang yang disajikan klien atau yang diutarakan klien atau yang dinyatakan klien itu sudah handal menurut catatan akuntansi atau belum? Nah, itu kita buktikan di situ ya. Kita akan membuktikan tentang tadi keterjadiannya sampai penyajian dan pengungkapannya. Gunanya apa sih kita itu menguji utang jangka panjang? Tentunya ya, bagi pelaporan keuangan kita menguji utang jangka panjang, jangan sampai utang jangka panjang ini ya nanti ada sesuatu yang tidak jelas di situ. Tapi apa yang tidak jelas? Sebenarnya ada yang sudah menjadi bukan kewajiban, harus lunas kok masih jadi utang. Lah ini hal-hal yang menyandung tentang utang jangka panjang. Berikutnya tentang apa lagi? Nah, kalau sudah kita tahu, kita membuktikan utang jangka panjang, maka tadi kita akan melakukan satu prosedur. Prosedur apa? Prosedur pengujian saldonya. Ya, pengujian saldo. Apakah saldo saja? Ya tidak, sebenarnya SPI-nya yang terkait tentang hutang. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Tapi kita sudah bicarakan SPI bahwa SPI kita menguji secara kepatuhannya. Kita masuk kepada uji saldonya. Bagaimana mengujinya? Ya kita melalui program mengujinya. Sama sebelum kita diskusikan kita harus paham betul tentang prosedur awalnya yang terkait dengan hutang jangka panjang. Maka dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hutang jangka panjang harus kita dapatkan. Caranya bagaimana? Ya tentunya kita bisa menggunakan teknik audit. Tekniknya apa? Bisa observasi, bisa wawancara, bisa ngambil data langsung kepada bagian-bagian yang terkait. Itu cara membuktikan kita mengambil data. Nah, kalau datanya sudah cukup ya, kita pandang cukup, maka lakukan ya, prosedur analisis. Apa yang dianalisis tentang hutang jangka panjang? Bandingan saja yang paling mudah, tahun kemarin berapa, sekarang berapa, naik atau turun. Kalau naik penyebab ada kondisi apa, kalau turun ada sebab apa, itu yang perlu kemudian bisa saja mungkin dibandingkan dengan analisis yang lain atau termasuk membandingkan dengan perusahaan yang sejenis tapi di luar yang Anda audit atau teman-teman audit tapi perusahaannya sejenis, itu boleh-boleh saja. Itu yang disebut prosedur analisis. Lantas bagaimana? Kalau sudah ya udah kita lakukan. Setelah dapat gambaran menganalisis, kita dokumentasikan sebagai kertas audit, kita memetakan, kita akan menguji secara rinci membuktikan transaksi hutang jangka panjang. Caranya gimana? Ya tentu kita dari saldo hutang jangka panjang di neraca, kita lihat ke buku besarnya hutang jangka panjang, kita lihat lagi buku bantu hutang jangka panjang ada enggak? Kalau enggak ada, langsung kita amati mutasi atau transaksi di buku besar itu. Nah, hutang jangka panjang saya kira juga tidak terlalu banyak ya. Kalau tidak terlalu banyak bagaimana? Langsung saja dari mutasi itu kita buktikan ke jurnalnya sudah tercatat dengan benar atau belum. Tapi kalau sudah, maka kita lanjut lagi ke dokumen pendukungnya atau dokumen asal transaksi itu.
Nah, kalau sudah yakin maka lakukan konfirmasi. Ya, ini utang ya. Jadi utang ini kalau sudah dapat dokumennya lengkap, lakukan konfirmasi kepada pihak-pihak tertentu. Contoh kalau utang dengan bank pasti ada rekening koran atau apa, nah kita konfirmasi. Tapi kalau utang kepada pihak ketiga lah ini yang perlu lakukan lagi. Tidak mudah ini ya, tetapi harus dilakukan konfirmasi pada pihak ketiga yang memberi kredit. Benar enggak utang klien ini kepada Anda? Itu caranya seperti itu. Kalau sudah, maka lakukan pengujian saldo secara rinci. Kembali penjumlahan dokumen catatan yang mendukung kita jumlah kembali, benar atau tidak. Selanjutnya apa? Memeriksa tentang penyajiannya utang jangka panjang ditaruh di mana sih? Ditaruh di mana nih utang? Oh, ternyata disajikan tersendiri setelah utang jangka pendek. Ya, utang jangka pendek utang usaha. Nah, kemudian di bawahnya utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang itu nanti utang kepada siapa saja, satu ke bank, pihak ketiga dan seterusnya. Ini bisa dilacak sampai ke situ, itu penyajiannya. Toh kalau di dalam audit menemukan sesuatu terhadap utang jangka panjang tadi, kalau memang itu perlu dibuat jurnal koreksi, ya harus dibuat jurnal koreksi untuk diusulkan pada manajemen. Tapi kalau temuan itu dipandang tidak perlu buat jurnal koreksi dan tidak mempengaruhi laporan keuangan, maka itu menjadi catatan saja dalam laporan keuangan. Itu clear di dalam pengujian terhadap saldo-saldo hutang jangka panjang. Itu beberapa hal yang menjadi tips di dalam menguji keberadaan utang jangka panjang. Tujuannya apa sih sebenarnya? Ya tadi membuktikan benar nggak utang jangka panjang yang ada di dalam laporan keuangan perusahaan yang Anda audit atau teman-teman kita audit itu. Kalau benar, ya inilah akan mendukung pendapat auditor atau akuntan di dalam opininya. Itu saya kira itu ya dalam menyajikan utang jangka panjang. Mudah-mudahan ini lebih mudah di pertemuan ke pertemuan Anda lebih paham dan ini memudahkan Anda. Karena satu, kalau bicara audit, maka satu yang harus dipahami adalah tentang saldo. Yang kedua adalah tujuan audit. Yang ketiga tadi apa? Prosedur audit. Yang keempat apa? Teknik auditnya. Itu saya kira teman-teman mungkin kali ini kita bisa akhiri dulu, mungkin bisa kita sambung di waktu yang akan datang. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.